Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2501. Tangan kanan Lin Chaotian memiliki sekelompok api putih pucat, mengeluarkan suara mendengung. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa panas terik. Di tangan kirinya, gumpalan api hitam melonjak tidak teratur, memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Dua kelompok api membuat semua orang yang hadir, termasuk Tian Qing dan Yue Mengli, merasakan bahaya yang luar biasa. Itu adalah api surgawi Changli dan api nihiliti karmik. Dalam legenda, mereka adalah bibit api terkuat dari aturan atribut api. Di antara dua nyala api ini, yang satu sangat panas dan dapat membakar segala sesuatu. Yang lainnya gelap dan dalam dan dapat menghancurkan semua pikiran. Dua api, satu halus dan satu jasmani, keduanya dapat membakar segalanya. Kedua api ini adalah api legendaris. Aku tidak menyangka dia bisa memadatkannya segera setelah dia menjadi leluhur Dao. Tian Qing berkata dengan muram. Matanya juga memancarkan ketakutan. Menjadi Dao leluhur, sebenarnya tidak banyak keberadaan yang mampu membuatnya khawatir lagi. Dua kelompok api ini adalah salah satu dari sedikit keberadaan. Dalam hatinya, dia sudah mengakui Lin Chaotian sebagai lawannya. Alis Yue Mengli sedikit berkerut dan dia berkata dengan cemas, kalau begitu Ye Yuan dia. Tian Qing mengangguk dan berkata, api nihiliti karmik tidak seperti api jasmani ini. Ini sangat berbahaya bagi jiwa dewa. Biarpun leluhurnya ini, jika aku terkena api nihiliti karmik, peluang untuk bertahan hidup juga sangat kecil. Jiwa dewa Ye Yuan sangat aneh. Namun, karena ingin melawan api nihiliti karmik, aku khawatir itu tidak realistis. Tidak heran orang ini berani menyatakan dirinya berkuasa atas umat manusia, kata-kata ini tidak menyombongkan diri. Ekspresi Yue Mengli sedikit berubah dan dia secara naluriah ingin bergerak tetapi ditangkap oleh Tian Qing. Hanya mendengarnya berkata dengan acuh tak acuh, jika dia ingin membunuh Ye Yuan, aku khawatir itu belum cukup. Tapi jika Ye Yuan terluka parah di ambang kematian, leluhur ini akan mengambil tindakan. Hehehe, menghindar, menghindar, menghindar. Menghindar saat berada di alam deva, setelah kamu mencapai alam leluhur agung, kamu masih menghindar. Ye Yuan, hanya karena penampilanmu yang pengecut, kamu juga berani menyebut dirimu Santo Biru Langit dengan sia-sia. Kamu hanyalah seorang pengecut. Lin Chaotian memasang ekspresi berkerut saat dia berkata sambil mencibir. Ye Yuan masih tidak berbalik dan tiba-tiba menunjuk dengan ujung jarinya. Aliran energi pedang menembus tubuh Wang Cheng, memadamkan kekuatan hidupnya. Pupil mata Wang Cheng saat ini sedang melemah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mati setelah menjadi leluhur Dao. Mungkin dia adalah Dao leluhur yang paling menyedihkan dalam sejarah Kan. Benang sutra satu demi satu keluar dari tubuh Wang Cheng. Akhirnya, mereka mengembun menjadi batu berwarna biru muda. Kristal aturan. Ye Yuan dengan santai mengambil kristal aturan dan melemparkannya ke Pang Zhen yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan dingin, posisi leluhur petir ini lebih cocok untukmu. Pang Zhen melihat kristal aturan di tangannya, otaknya agak mengalami arus pendek. Ini, apakah ada kue yang jatuh dari langit? Tidak, tunggu, ini kue yang diberikan yang mulia kepadanya. Dao samsara surgawi sudah ditutup, tetapi dia benar-benar memperoleh kesempatan untuk menjadi Dao leluhur. Pada saat ini, tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya. Dengan ditutupnya Dao samsara surgawi, siapapun yang menyempurnakan kristal aturan akan menjadi leluhur Dao. Hanya saja, keinginan membunuh Dao leluhur lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, Ye Yuan membunuh satu orang dengan santai begitu saja. Ye Yuan, ini, lebih baik berikan pada Wan Zhen. Pang Zhen agak bersemangat tapi masih tidak kehilangan akal sehatnya saat dia menatap Ye Yuan dan berkata. Ekspresi Wan Zhen menjadi gelap, dan dia berkata, Yang Mulia berkata untuk memberikannya kepadamu, jadi ambillah. Omong kosong apa ini? Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, jalannya tidak cocok untuk menjadi leluhur Dao. Nanti, saya akan membantunya menyesuaikan jalur kultivasinya. Di masa depan, ketika 5 elemen hukumnya mencapai ranah kekuasaan pada saat yang sama, apa yang akan diperhitungkan oleh leluhur Dao? Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Wan Zhen sendiri bahkan gelisah hingga jantungnya hampir melompat keluar. Sehubungan dengan masa depan orang-orang di sekitarnya, Ye Yuan tentu saja mempertimbangkannya.
Pang Zhen berspesialisasi dalam jalur petir, jalan keluar terbaiknya secara alami adalah menjadi leluhur Dao. Selanjutnya, itu adalah Dao leluhur petir. Sebenarnya, sebelum meninggalkan Gunung Bentangan Surga, Ye Yuan sudah mempunyai ide untuk membunuh orang. Hanya saja saat itu, dia masih belum mengetahui siapa Dao leluhur petir. Sekarang, menyenangkan sekali ada Wang Cheng yang keluar untuk melompat-lompat. Dia tentu saja tidak akan sopan. Apa yang dipelajari oleh Kaisar Surgawi rahasia mendalam terlalu beragam dan Dao ramalannya terlalu ilusi dan kabur. Ye Yuan juga tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Oleh karena itu, Dao leluhur sumber air secara alami paling cocok untuknya. Adapun Wan Zhen, dia secara alami harus mengikuti jalur 5 elemen untuk menguatkan Dao-nya. Ia mampu mempercepat kelahiran 18 leluhur dengan formasi arai. Jadi apa susahnya menjadikan Wan Zhen menjadi leluhur agung 5 elemen? Terlebih lagi, formasi Dao-nya saat ini telah mencapai ranah kekuasaan. Formasi arai yang dia buat sekarang entah berapa kali lebih kuat dari saat itu. Hanya saja dia selalu kewalahan dengan soal pertempuran kiamat sebelumnya hingga dia tidak bisa bernapas. Dia secara alami tidak punya waktu untuk mengatur formasi arai juga. Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata, "Kamu lihat orang itu. Dia hanya menguasai 2 kekuatan aturan dan belum menggabungkannya dan sudah sangat kuat. Di masa depan, pencapaianmu kemungkinan besar akan berada di atas pencapaian Tian Qing." Yang dia maksud tentu saja adalah Lin Chaotian. Pada saat ini, Lin Chaotian sedang mengalami badai besar hingga membubung ke langit. 2 kelompok api yang mengejutkan membuat semua orang melirik ke samping. Tapi Ye Yuan mengabaikannya. Penghinaan semacam ini, bahkan mungkin orang bodoh pun bisa melihatnya. Hanya saja semua orang tidak mengerti dari mana rasa percaya dirinya berasal. Kita harus tahu, nyala api halus dan nyala api jasmani ini, bahkan membuat Tian Qing sangat ketakutan. Lin Chaotian mengutuk Ye Yuan karena pengecut, tapi Ye Yuan mengabaikannya sama sekali. Penghinaan semacam ini akhirnya membuat Lin Chaotian sangat marah. "Sialan, kamulah yang mencari kematian sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan leluhur ini. Pergilah ke neraka untukku." Lin Chaotian meraung, api surgawi Changli dan api nihiliti karmik dilepaskan pada saat yang bersamaan. Tempat yang dilewati oleh 2 kelompok api, sebenarnya ada 2 jalur panjang yang ditarik. Kekosongan sedang dibakar. Saat ini tepat di samping Gunung Bentangan Surga, ruangnya sangat stabil. Mampu membakar ruang, terlihat betapa menakutkannya kedua kelompok api ini. 2 kelompok api membawa kemarahan Lin Chaotian dan langsung menuju Ye Yuan. Tapi sepertinya Ye Yuan tidak melihatnya, masih berbicara dengan Pang Zhen tanpa peduli. "Hahaha, api surgawi Changli dan api nihiliti karmik seperti belatung yang memakan tulang. Kemanapun kamu pergi, mereka akan mengikuti ke sana. Leluhur ini ingin melihat kemana kamu akan lari." Lin Chaotian tertawa liar saat berkata. Ketika Pang Zhen melihat bahwa Ye Yuan sama sekali tidak mengerti, ekspresinya sedikit berubah saat dia memperingatkan, "Hati-hati, Yang Mulia." Ye Yuan tampaknya tidak menyadarinya dan masih berkata kepada Wan Zhen, 5 aturan menyatu, hehehe, bahkan memikirkannya membuat orang agak menantikannya. Jika kamu berhasil, umat manusia kita akan mampu menekan banyak sekali ras selamanya. Ye Yuan terlihat bersemangat, tapi hati semua orang berdebar-debar. Ekspresi Wan Zhen berubah drastis dan dia berteriak, "Yang Mulia, api!" Saat dia berkata, 2 kelompok api sudah tiba sebelum Ye Yuan. Lin Chaotian melihat bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak menghindarinya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan gembira, "Bodoh. Kamu juga terlalu ceroboh." Kedua api itu mendarat di tubuh Ye Yuan secara bersamaan. Api nihiliti karmik masuk ke dalam tubuh Ye Yuan dengan suara mendesing. Sementara api surgawi Changli membakar tubuh Ye Yuan. "Hahaha, mati. Teman bodoh, kamu sudah menghindarinya selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, kamu justru tidak mengelak. Kamu benar-benar pantas mendapatkan ini." Lin Chaotian berkata sambil tertawa liar ketika melihat situasinya. Namun, di tengah kobaran api, terdengar suara pelan, "Saat bermain api, kamu terlihat buruk." Di bawah pengawasan orang-orang, api surgawi Changli di tubuh Ye Yuan berangsur-angsur padam. Adapun nihiliti karmic fire yang menakutkan itu mirip dengan batu yang jatuh ke laut, tidak menimbulkan gelombang sama sekali. Mengingat masa lalu, 8 api surgawi ekstrim yang tidak diketahui keberadaannya bahkan tidak bisa menyempurnakan Ye Yuan, dan malah membiarkan Ye Yuan mencapai keilahian asal kekacauan.
Meskipun api nihiliti karmik kuat, dibandingkan dengan 8 api surgawi ekstrim, api itu sangat berbeda. Bagaimana hal itu bisa mengancam Ye Yuan saat ini? Api nihiliti karmik ini hanyalah sebuah lelucon. Dan tubuh fisik Ye Yuan adalah batas keberadaannya di dunia surga. Metode kultivasi terpenting klan naga ditambah dengan tubuh emas 9 transformasi yang sempurna. Apakah ada jenis api di dunia ini yang dapat membakarnya? Selanjutnya, berbicara tentang bermain api, Ye Yuan adalah leluhur bermain api. Meskipun dia tidak mengembangkan hukum atribut api dan tidak mampu memadatkan semua jenis api yang menakutkan. Teknik pengendalian apinya telah lama mencapai puncak kesempurnaan. Ingin menggunakan api untuk membakarnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Awalnya, semua orang ragu dan mencoba menebak cara apa yang akan digunakan Ye Yuan untuk menghadapi dua api besar ini. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa dia sebenarnya tidak memblokir mereka. Dia tidak peduli sama sekali. Tian Qing memiliki wajah yang kaku dan mengedipkan matanya dengan tajam, berpikir bahwa dia memiliki kesalahpahaman. Dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Benar-benar tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah api surgawi Changli dan api nihiliti karmik. Dia sebenarnya bahkan tidak menggunakan esensi ilahi. Aku tidak sedang bermimpikan. Dia merasa pemahamannya sangat tertantang. Kedua api legendaris ini tidak dapat dilihat secara acak. Namun hasilnya terlalu mengejutkan. Itu tidak mungkin kan? Itu sangat jauh dan aku bahkan merasa seperti menguap sekarang. Namun, Tuan Santo Biru Langit dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Dua api legendaris dan mereka sebenarnya tidak mampu membuat Tuan Santo Biru Langit mengambil tindakan. Ini sangat mengesankan. Tidak heran Tuan Santo Biru Langit terus mengabaikan Lin Chaotian. Ternyata dia benar-benar tidak peduli. Pusat kekuatan di sekitar semuanya takjub dengan kekaguman tanpa henti. Bahkan jika mereka tidak memahami asal-muasal dua nyala api besar ini, mereka juga bisa merasakan kengerian dari dua kumpulan api ini. Tapi sikap santai Ye Yuan benar-benar mengejutkannya. Tentu saja, orang yang paling terkejut tidak lain adalah Lin Chaotian sendiri. Dia menggunakan cara yang paling menakutkan dalam keadaan sangat marah. Akibatnya, Ye Yuan bahkan tidak tertarik untuk bergerak. Bagaimana ini tidak membuatnya takut? Dia sangat ketakutan. Apakah kamu iblis? Bahkan ini dan kamu baik-baik saja. Mustahil. Kamu harus menanggungnya dengan kuat. Lin Chaotian berteriak. Untuk pertama kalinya, Ye Yuan menatap mata Lin Chaotian dan berkata dengan dingin, "Kamu, sepertinya takut." Ekspresi Lin Chaotian berubah dan dia berkata dengan marah, "Takut. Leluhur ini saat ini adalah orang nomor satu umat manusia, penguasa umat manusia. Apakah aku akan takut padamu, pria yang bahkan bukan leluhur Dao? Ye Yuan, jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung dengan jujur dan terbuka." Dia sangat ketakutan. Siapapun bisa tahu bahwa apa yang dia teriakkan itu mengancam tetapi di dalam hati goyah. Perasaan yang Ye Yuan berikan padanya terlalu aneh. Dia membual bahwa dia sudah memahami Ye Yuan dengan sangat baik. Tapi adegan sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa pemahamannya tentang Ye Yuan sebenarnya sangat terbatas. Orang ini selalu berada di luar pemahamanmu. Setiap kali, dia merasa segalanya terkendali. Namun, segalanya tidak pernah berkembang ke arah yang dia bayangkan. Ye Yuan memandang Lin Chaotian dengan penuh minat dan dia berkata sambil tersenyum tipis, "Baiklah." Senyuman itu membawa rasa jijik yang tak terlukiskan. Lin Chaotian sangat terpicu. Dua kekuatan aturan melonjak sekali lagi. Gagak emas pemegang surga, konsekrasi api segudang. Lin Chaotian meraung, membawa seekor burung emas besar, dan bergegas menuju Ye Yuan. Ye Yuan yang sekarang masih menikmati masa-masa manisnya. Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan. Pedang panjang transparan muncul secara mengesankan di tangannya. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Apakah pedang itu adalah pedang kekosongan? Gila, benar-benar gila. Dia sebenarnya menggunakan kekosongan sebagai senjata. Apakah masih bisa dimainkan seperti ini? Ada suara-suara kaget di sekitar. Pupil mata Tian Qing mengerut, dan dia berkata, "Kekosongan seperti pedang, anak laki-laki ini benar-benar memahami aturan tata ruang." Namun, jika itu hanya aturan tata ruang, itu juga bukan ancaman besar bagi leluhur ini. Dia mempertimbangkannya dan merasa bahwa dia tidak perlu takut pada Ye Yuan. Lagi pula, saat Sang Hang menyatukan ruang dan waktu,
dua aturan besar, Sang Hang tidak bisa melakukan apapun padanya. Sekarang, dia menguatkan daunnya untuk menjadi leluhur, kekuatannya meningkat pesat. Aturan pedang Dao, aturan tata ruang, tidak cukup untuk menjadi ancaman baginya. Kali ini, Ye Yuan akhirnya bergerak. Hanya untuk melihat sosoknya berkedip, sudah sampai di depan burung gagak emas. Menghadapi manusia yang sangat memprovokasi dia, gagak emas itu meraung, seolah ingin melahap Ye Yuan sepenuhnya. Kedua sayap gagak emas bergetar dan menelan langsung ke arah Ye Yuan. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia juga tidak melancarkan gerakan besar yang mengguncang bumi, bergegas menuju gagak emas. Dalam waktu yang sekejap gagak emas itu langsung dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, menghilang menjadi kehampaan. Ini, Lin Chaotian membuka mulutnya lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dia mengandalkan langkah ini untuk mencapai hasil imbang dengan leluhur Tian Qing. Di depan Ye Yuan, sebenarnya dia tidak punya kekuatan berlebih untuk melawan. Ye Yuan memandang Lin Chaotian dengan senyuman dingin dan berkata, apakah ini kekuatan pemimpin umat manusia? Apakah kamu tidak takut orang-orang tertawa terbahak-bahak karena menjadi penguasa umat manusia? Pupil mata Lin Chaotian mengerut, akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tidak bodoh. Suasana hati Ye Yuan yang santai bukanlah sebuah kepura-puraan. Orang ini sungguh mengesankan. Yang jelas, sebelum ini, hukum ruangnya belum mencapai penyelesaian akhir. Dalam waktu singkat 1 bulan, hukum ruangnya benar-benar mencapai ranah kekuasaan. Dengan penggabungan aturan pedang Dao dan aturan tata ruang, Ye Yuan saat ini terlalu kuat. Kekuatan semacam ini sungguh sangat kuat. Pada saat ini, Lin Chaotian akhirnya ingin mundur. Lin Chaotian mendesak esensi ilahinya secara ekstrim, berlari ke kejauhan. Ye Yuan sepertinya sudah lama menduganya. Sosoknya baru saja bergoyang dan dia sudah memblokir di depan Lin Chaotian. Teleportasinya jauh lebih cepat daripada teknik gerakan Lin Chaotian. Mengapa? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Bukankah kamu ingin mempersatukan umat manusia? Mengapa pemimpin umat manusia kita sedang melarikan diri? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyuman dingin. Ekspresi Lin Chaotian sangat jelek. Dia berpikir bahwa setelah dia menjadi leluhur Dao, dia akan mampu melampaui seluruh umat manusia. Siapa sangka dalam waktu 1 bulan, Ye Yuan benar-benar menjadi sangat kuat. Tiba-tiba, tatapannya berkedip dan dia mengeluarkan kristal kecil. Air mata kehidupan. Lin Chaotian berkata dengan suara tegas, Ye Yuan, jika kamu berani datang, leluhur ini akan menghancurkannya. Air mata kehidupan adalah item aturan. Selama hancur, ia akan kembali ke langit dan bumi. Leluhur ini tahu bahwa hal ini sangat penting bagimu. Coba saja jika kamu berani membunuh leluhur ini. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Oh, apakah begitu? Menghadapi ancaman Lin Chaotian, Ye Yuan benar-benar acuh tak acuh tetapi malah bergerak maju. Lin Chaotian tampak ketakutan dan berulang kali terjatuh sambil berkata, kamu, jangan datang. Berjalanlah lagi dan leluhur ini akan benar-benar menghancurkannya. Ye Yuan sama sekali tidak tergerak dan terus mendekat. Lin Chaotian, kamu juga sudah lama meminjam gunung bentangan surga kecil. Saatnya kembali ke pemilik aslinya. Juga, air mata kehidupan ini, aku akan mengambilnya juga. Ye Yuan terlihat acuh tak acuh seolah dia tidak takut air mata kehidupan dihancurkan sama sekali. Lin Chaotian mundur berulang kali. Dia benar-benar sangat ketakutan oleh Ye Yuan. Berbagai kemampuan ilahi Ye Yuan yang aneh membuatnya bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, Lin Chaotian juga adalah orang yang kejam. Di bawah paksaan Ye Yuan, Lin Chaotian tiba-tiba tertawa keras dan berkata, benarkah? Lalu jika kamu memiliki kemampuan, cobalah mengambil air mata kehidupan dari tangan leluhur ini. Selesai berbicara, Lin Chaotian mengertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan dengan tangannya, akan menghancurkan air mata kehidupan. Tapi saat ini, Ye Yuan mengeluarkan sepatah kata dari suaranya dengan sangat tenang. Lumpuhkan. Tubuh Lin Chaotian tiba-tiba membeku di sana. Dia mati-matian menggunakan kekuatan dan bahkan menggunakan 2 aturan besar. Tapi sepertinya semuanya berhenti. Kekuasaan aturannya tidak dapat disalurkan ke tangannya sama sekali. Seluruh kekuatannya sepertinya tertahan. Kata sejati Dao Surgawi. Dia, hukum waktunya juga mencapai ranah kekuasaan. Tian Qing memiliki pandangan yang tidak bergerak, merasa seperti seluruh pemahamannya sedang ditumbangkan. Dalam sebulan,
Ye Yuan menerobos dua hukum tertinggi ini ke ranah kekuasaan. Dia terdiam. Dalam pandangannya, Yue Mengli seharusnya adalah seorang talenta langka yang prestasinya melampaui zaman kuno dan modern. Tapi Yue Mengli sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan Ye Yuan. Mengenai pembekuan waktu, gerakan ini, Ye Yuan sudah lama tidak menggunakannya. Bukan karena dia tidak ingin menggunakannya, tapi karena lawannya terlalu kuat. Langkah ini sudah tidak banyak berpengaruh lagi. Meskipun kemampuan ilahi bawaan sangat kuat, itu juga bergantung pada siapa lawannya. Dengan kekuatan Ye Yuan sebelumnya, melumpuhkan leluhur Dao sama saja dengan membakar dirinya sendiri. Di bawah kekuasaan aturan, dia tidak hanya akan gagal, bahkan akan menjadi pukulan balik baginya. Tapi sekarang berbeda, hukum ruang waktunya juga telah mencapai ranah kekuasaan. Alam tubuh fisiknya juga mencapai batas peringkat 9. Dalam keadaan seperti itu, kecuali leluhur Dao melampaui dia. Kalau tidak, mereka juga tidak akan bisa melepaskan kata sejati Dao surgawinya. Setidaknya, Lin Chaotian tidak bisa melakukannya. Seberkas cahaya pedang melintas, lengan Lin Chaotian terputus di pergelangan tangannya. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, dan air mata kehidupan melayang. Mendapatkan air mata kehidupan, Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis, "Aku mencoba dan sepertinya, berhasil." Mata Lin Chaotian berubah dari kaget menjadi takjub, lalu menjadi ngeri. Hukum ruang waktu. Waktu, ruang, pedang, tiga hukum besar, melangkah ke ranah kekuasaan pada saat yang bersamaan. Dia akhirnya mengerti kenapa Ye Yuan begitu tenang dan stabil. Karena dia sudah benar-benar melampaui leluhur agung ruang waktu Sang Hang saat itu. Dia adalah Santo Biru Langit. Dia adalah orang nomor satu sepanjang zaman. Dia adalah penguasa sejati umat manusia. Pemimpin umat manusia tidak pernah dipamerkan oleh diri sendiri, tetapi dibuktikan dengan menggunakan kekuatan. Semua pusat kekuatan yang hadir mengalami keterkejutan yang mendalam. Ye Yuan menggunakan kekuatannya untuk mengejutkan tiga era. Pada awal zaman ini, dia mengirim Dao leluhur tertinggi yang baru saja mencapai puncak ke dalam debu. Aku tidak menyangka bahwa Dao Samsara Surgawi ini benar-benar mendapatkan hasil seperti itu. Tuan Santo Biru Langit sekarang benar-benar orang nomor satu sepanjang zaman. Memikirkannya sekarang, dominasi Lin Chaotian sebelumnya benar-benar menggelikan. Semua orang menggelengkan kepala satu demi satu. Lin Chaotian menggunakan kekuatan untuk meneror semua orang. Belum lama ini, dia masih sangat sombong dan sangat kejam. Dia merasa bahwa Ye Yuan sama sekali tidak layak disebutkan di hadapannya. Santo Biru Langit akan menjadi sejarah. Namun kini, kenyataan menamparkan wajahnya dengan brutal. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Ye Yuan. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa Ye Yuan meremehkan pemurnian kristal aturan. Karena dia tidak membutuhkannya sama sekali. Tiga hukum besar yang menyatu, ini sungguh sangat menakjubkan. Tapi itu bukan apa-apa di depan Dao leluhur. Karena ketiga Dao yang melangkah ke ranah kekuasaan ini sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Namun, Ye Yuan berhasil. Sekarang, dia memiliki waktu, ruang, dan pedang, tiga Dao, melangkah ke ranah kekuasaan pada saat yang bersamaan. Apa yang diperhitungkan oleh Dao leluhur? Lin Chaotian akhirnya melepaskan diri dari belenggu kata sejati Dao surgawi. Namun tubuhnya sudah basah oleh keringat. Tiga kekuatan besar berkuasa sedang membinasakan di dalam tubuhnya. Pergelangan tangannya yang terputus masih mengeluarkan darah, tidak bisa berhenti sama sekali. Dia menatap Ye Yuan dengan wajah ketakutan dan berkata, kamu bukan manusia. Bagaimana kamu melakukannya? Ye Yuan memandang Lin Chaotian dan berkata dengan dingin, Lin Chaotian, aku tidak akan membunuhmu. Mendengar ini, Lin Chaotian sangat gembira di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kalau Ye Yuan benar-benar akan melepaskannya. Namun, apa yang dikatakan Ye Yuan selanjutnya membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Hari ini, aku akan menghapus kultivasimu. Aku akan menekanmu di depan pasar batas wilayah kedua ras, dan membiarkanmu menderita cercaan umat manusia tanpa henti. Penghinaan ini ditulis olehmu. Jadi kamu menanggungnya sendiri. Selesai berbicara, dia juga tidak menunggu reaksi Lin Chaotian. Ye Yuan mengeksekusi kata sejati Dao surgawi lagi. Lin Chaotian langsung tidak bisa bergerak di sana. Lalu Ye Yuan memukulkan telapak tangannya ke area perutnya. Kekuatan hukum yang menakutkan langsung menembus laut ilahi dan menghancurkan dunia kecilnya menjadi berkeping-keping.
Ye Yuan menyerang dengan sangat keras. Dunia kecil Lin Chaotian telah hancur total dan sangat mustahil untuk dibuat ulang lagi. Lin Chaotian memiliki keputusasaan tertulis di matanya. Dia memelototi Ye Yuan dan berteriak, kamu iblis. Ye Yuan, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia tertawa sendiri dan berkata, kalau begitu, kamu harus bisa menjadi hantu dulu. Kembali. Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Gunung bentangan surga kecil langsung melepaskan diri dari kendali Lin Chaotian dan kembali ke tangan Ye Yuan. Beberapa tahun ini, meskipun gunung bentangan surga kecil telah berada di tangan Lin Chaotian, dia tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Harta berharga seperti gunung bentangan surga kecil bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh siapapun. Mengenai hasil Lin Chaotian, Ye Yuan sudah lama memikirkannya. Dosa-dosanya tidak bisa dilunasi hanya dengan kematian sederhana. Menghadapi invasi ras dewa, Lin Chaotian hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan hampir menghancurkan umat manusia untuk selama-lamanya. Dosa ini mengharuskan dia untuk pergi dan membayar kembali dirinya sendiri. Saat ini, Lin Chaotian masih menjadi leluhur Dao, tetapi dia sudah tidak memiliki esensi ilahi untuk menampilkan kekuatan aturan. Lin Chaotian saat ini seperti bayi yang berjalan melewati pusat kota sambil memeluk batu bata emas. Di tengah kerumunan itu, sudah banyak orang yang matanya berubah menjadi hijau. Leluhur Dao, siapa yang tidak ingin menjadi Dao leluhur? Tapi saat ini, Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian semua bisa memukul atau memarahinya, tapi kalian tidak bisa membunuhnya. Aku punya kegunaan lain untuk kristal aturan api. Kalimat ini langsung memadamkan fantasi semua orang. Siapa yang tidak berani menuruti kata-kata Ye Yuan? Membunuh Lin Chaotian itu mudah. Tetapi meskipun mereka menjadi api leluhur, terus kenapa? Ye Yuan bisa membunuh mereka seperti membunuh seekor anjing. Kristal aturan api ini, Ye Yuan menyimpannya untuk Firi. Sejak Firi meninggalkan kota kekaisaran elang surgawi, dia mengasingkan diri di tempat tersembunyinya. Hingga hari ini, dia belum keluar dari pengasingan. Tapi kristal aturan api ini secara alami paling cocok untuknya. Segalanya tampaknya sudah beres. Tapi saat ini, Tian Qing bergerak. 5 leluhur Dao dari ras dewa bersinar dan mengepung Ye Yuan dengan erat. Mengenai hal ini, Ye Yuan tampaknya tidak peduli dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian tidak bisa membuatku tetap di sini. Tian Qing berkata dengan suara serius, saya tahu. Tapi leluhur ini akan menggunakan triliunan nyawa umat manusia sebagai alat tawar-menawar untuk memaksamu bertempur dengan kami berlima. Jika kamu tidak bertarung, kita berlima akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Pembangkit tenaga ras manusia belum bisa bernapas dan saraf mereka segera tegang lagi. Niat membunuh Tian Qing yang menyesakkan membuat semua orang mengerti bahwa ini bukanlah lelucon. Jika Ye Yuan menolak, Tian Qing pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran. 5 kekuatan gabungan leluhur Dao dari ras dewa, arai pemain ini terlalu menakutkan. Terutama karena ada juga 2 pusat kekuatan 10 tanda di antara mereka. Ini, apa yang harus dilakukan di sini? Jika hanya Tian Qing saja, tidak apa-apa. Tapi mereka memiliki 2 leluhur Dao 10 tanda yang hebat. Tercela, tak tahu malu. Bagaimana mereka bisa menggunakan metode yang tidak tahu malu untuk memaksa Tuan Santo Biru Langit? Ini sudah berakhir. Kali ini, semuanya sudah berakhir. Bertarung berarti mati, tidak berkelahi juga berarti kematian. Dari awal hingga akhir, tekanan ras dewa selalu ada. 2 leluhur Dao 10 tanda yang agung, tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaan mereka. Tokoh-tokoh kuat dari ras dewa terlalu kuat. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa ras dewa benar-benar menggunakan metode tercela untuk memaksa Ye Yuan menjawab tantangan tersebut. Ketika Lin Chaotian melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa liar sambil berkata, hahaha, Ye Yuan, kali ini, aku mengerti bagaimana kamu masih sombong. Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu sangat merendahkan? Bukankah kamu dikenal sebagai orang nomor 1 selama berabad-abad? Hahaha. Lin Chaotian tampak dalam keadaan gila, wajahnya penuh kegembiraan. Ye Yuan melumpuhkan semua harapannya. Dia membenci Ye Yuan, dia ingin memakan Ye Yuan utuh. Sekarang, Ye Yuan membangkitkan ketakutan ras dewa dan tidak segan-segan menggunakan rakyat jelata di dunia sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa Ye Yuan menghadapi musuh secara langsung. Hasil inilah yang paling ingin dia lihat. Dia bukan tandingan Ye Yuan,
tapi 5 leluhur ras dewa yang dijumlahkan adalah tandingannya. Kekuatan kelima leluhur ini berada di atas leluhur Dao sejak awal. Sekarang setelah mereka menguatkan Dao mereka untuk menjadi leluhur, kekuatan mereka tidak dapat disebutkan lebih jauh lagi. Ye Yuan harus mati. Berisik. Tian Qing mendengus dingin dan dengan santai melemparkan tamparannya. Lin Chaotian langsung dipukul hingga mulutnya penuh darah. Dia ingin tertawa tapi tidak bisa tertawa lagi. Adegan ini tampak sangat lucu. Tapi tidak ada yang tertawa. Karena mereka tidak bisa tertawa. Tekanan yang dibawa oleh kelima leluhur itu terlalu besar. Saat ini, selama Ye Yuan mengatakan, tidak, kelima leluhur pasti akan melakukan pembantaian. Dikelilingi oleh 5 leluhur, Ye Yuan masih sangat tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, manusia dan dewa, 2 ras, masing-masing menempati separuh dunia seperti sekarang ini. Apakah itu tidak bagus? Tian Qing mengerutkan kening dan berkata terus terang, kamu membuat leluhur ini takut. Setiap hari kamu berada di sekitar, leluhur ini akan kesulitan makan dan tidur. Setelah menjadi leluhur Dao, aura mengesankan Tian Qing yang menunjukkan penghinaan terhadap semua yang ada di bawah langit telah kembali lagi. Dia yakin tidak ada lagi orang yang bisa mengancamnya di dunia ini. Bahkan jika Lin Chaotian dianugerahkan leluhur untuk kedua kalinya, kekuatan Tian Qing juga meroket. Lin Chaotian juga takut dengan hal yang terakhir. Tapi sekarang, Tian Qing tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan sudah di luar kendalinya. Dia tidak tahu apakah Ye Yuan akan menjadi lebih kuat atau tidak. Pada saat itu hanya akan menjadi pukulan telak bagi ras dewa. Ye Yuan menoleh ke Yue Mengli dan berkata, kamu ingin bertarung juga. Yue Mengli ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya, dia masih menganggukkan kepalanya perlahan. Dia sangat menderita karena terjebak di tengah. Tapi dia tetap memilih untuk bertarung. Ye Yuan menghela nafas panjang dan berkata, karena itu masalahnya, ayo bertarung. Ye Yuan menjawab tantangan itu, kelompok pusat kekuatan menghela nafas lega satu demi satu. Benar saja, nama kesucian Tuan Santo Biru Langit tidak sia-sia. Tapi itu juga hanya sekedar menghela nafas lega. Bukan karena mereka tidak percaya pada Ye Yuan, tapi kekuatan kelima leluhur itu terlalu kuat. Mustahil. Apakah kamu menindas umat manusia karena tidak memiliki siapapun? Karena ini pertarungan kelompok, maka hitunglah leluhur ini juga. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam tiba-tiba angkat bicara, matanya menyapu ke arah kerumunan dan dia berkata sambil mendengus dingin, kapan beberapa dari kalian akan menjadi kura-kura pengecut sampai? Jika Ye Yuan dikalahkan, bisakah kalian semua menjauh tanpa memperhatikan orang lain? Arah yang dilihat oleh Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam adalah tepatnya di mana beberapa mantan leluhur Dao berada. Aura mereka menyatu selama ini, bersembunyi di tengah kerumunan. Di antara leluhur Dao generasi sebelumnya, leluhur api telah mati, leluhur air telah mati, dan Lin Chaotian lumpuh. Di Gunung Bentangan Surga, karena memperebutkan kristal aturan, leluhur Dao bumi, cahaya, dan kegelapan terbunuh. Tapi masih ada 3 orang di sana. Mereka tidak bernasib seperti itu dan kali ini gagal dianugerahkan leluhur lagi. Tapi mereka adalah mantan leluhur Dao. Terlebih lagi, setelah menjalani pembaptisan di Gunung Bentangan Surga Kecil, mereka juga merupakan pusat kekuatan tingkat leluhur Dao. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa menghindari pertempuran? Di tengah kerumunan, beberapa mantan leluhur Dao yang hebat semuanya diam. Tiba-tiba, leluhur Dao penghancuran melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, ingin leluhur ini mengambil tindakan. Bisa, tapi aku punya syarat. Kristal aturan api adalah milikku. Selain itu, kamu harus bersumpah dengan sumpah surgawi bahwa setelah ini, kamu akan memaafkan kesalahan leluhur ini di masa lalu. Leluhur Dao penghancuran juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa bahkan setelah mendapatkan kristal aturan api, dia juga bukan tandingan Ye Yuan. Jadi dia mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, leluhur petir dan leluhur angin kehilangan ketenangan. Sementara pusat kekuatan umat manusia sedang gempar. Tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Orang ini sebenarnya memanfaatkan situasi saat ini untuk mendapatkan keuntungan. Sungguh leluhur Dao kita yang baik. Mengapa dia dan Lin Chaotian tidak pergi dan mati? Lihat sekarang, lebih baik Dao leluhur diatur oleh Tuan Santo Biru Langit. Lagi pula, orang-orang yang dia bawa semuanya adalah individu yang setia dan pemberani. Tindakan leluhur Dao penghancuran segera menarik gelombang cemoohan. Hanya saja dia tidak peduli.
Selama dia bisa dianugerahkan leluhur untuk kedua kalinya, dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain sama sekali. Sementara leluhur petir dan leluhur angin sedikit ragu. Bagaimanapun, hanya ada kristal aturan api yang kosong. Ekspresi Kaisar Surgawi rahasia mendalam menjadi pucat saat dia berteriak dengan marah, "Hou Seng, kamu penjahat tercela. Sudah pada titik ini dan kamu sebenarnya masih ingin menjarah rumah yang terbakar." Leluhur Dao Penghancuran tersenyum dan berkata, "Setiap orang untuk dirinya sendiri. Selain itu, tindakan leluhur ini juga demi prinsip utama kebenaran umat manusia. Mengapa tidak mempertimbangkan keduanya?" Ketika Hou Seng sedang berbicara, wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak berdebar kencang, dia sebenarnya tidak merasa malu sedikit pun. Pandangan dunianya berbeda dari Ye Yuan dan yang lainnya. Perbedaan pendapat membuat pembicaraan menjadi sia-sia. Dia sangat yakin bahwa Ye Yuan harus menyerah. Itu sebabnya dia mengatakan ini. Lagi pula, tidak peduli siapa orangnya, menghadapi 5 leluhur ras dewa, yang ada hanyalah jalan mundur. Pertarungan sampai mati hanya akan membuatmu sekarat. Tidak dibutuhkan, tak satu pun dari kalian perlu mengambil tindakan. Tepat pada saat ini, Ye Yuan yang berada di tengah-tengah 5 leluhur berbicara dengan tenang. Dan sosoknya juga langsung meninggalkan pengepungan, tiba di depan Hou Seng. Dia memandang Hou Seng dengan tatapan mengejek dan berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin kristal aturan api." Ekspresi Hou Seng berubah drastis dan dia terjatuh berulang kali dan berkata dengan terbata-bata, "Jika kamu berani menyakiti leluhur ini, kamu benar-benar tidak akan menjadi tandingan kelima leluhur." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Benarkah?" Mampu mengucapkan kata-kata keji dan tercela dengan cara yang bermartabat dan terdengar tinggi, kamu sungguh mengesankan. Karena itu, kamu sudah bisa mati. Cahaya pedang melintas. Darah menutup tenggorokan. Dengan pembunuhan ini, semua orang tercengang karena takjub. Bahkan kelima leluhur ras dewa juga tercengang karena takjub. Plot ini terbalik terlalu parah. Mereka mengira itu akan berubah menjadi perkelahian. Namun pada akhirnya, Ye Yuan langsung menghancurkan Dao leluhur. Ini, apa yang dilakukan Tuan Santo Biru Langit? Membunuh leluhur Dao Penghancuran saat ini, bukankah itu mematahkan lengannya sendiri dan menghancurkan tembok besarnya sendiri? Kepribadian Tuan Santo Biru Langit terlalu kuat. Apa yang harus dilakukan mengenai hal ini? Perasaan putus asa menyebar di antara kerumunan. Kekuatan ras manusia jauh lebih lemah dibandingkan ras dewa. Sekarang, bahkan ada korban jiwa dan luka-luka. Pada akhirnya, Ye Yuan malah mematahkan lengannya sendiri. Tapi Ye Yuan mengabaikannya. Tatapannya beralih ke leluhur petir dan leluhur angin, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kalian masih menginginkan kristal aturan?" "Tidak mau lagi." Keduanya berkata dengan ketakutan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Bagus jika kamu tidak melakukannya. Ingat, tidak membunuh kalian bukan karena kalian tidak layak dibunuh. Pang Tian, kamu harus berterima kasih kepada Pang Zhen. Zuoyan, kamu pernah melakukan tindakan untuk menghentikan Tian Qing sebelumnya. Kali ini, aku akan menghindarkan kalian dari kematian." Tapi tidak ada waktu berikutnya. Ada ketakutan yang sangat besar di mata kedua orang itu. Penindasan yang diberikan Ye Yuan kepada mereka terlalu kuat. Selesai berkata, Ye Yuan mengabaikan keduanya dan berbalik dan pergi. Baru pada saat itulah leluhur petir Pang Tian dan leluhur angin Zuoyan merasa seperti terbebas dari beban berat. Mereka menemukan bahwa punggung mereka sudah basah kuyup. Keduanya bertukar pandang, keduanya menunjukkan sedikit senyuman pahit. Kematian leluhur Dao Penghancuran membuat mereka merasakan kesedihan rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci. 9 leluhur Dao Agung yang sebelumnya, hanya tersisa mereka berdua sekarang. Mereka memahami bahwa era yang menjadi milik mereka telah berakhir sepenuhnya. Ye Yuan kembali ke hadapan 5 leluhur, Tian Qing mengerutkan kening dan berkata, "Kamu benar-benar akan menghadapi kami berlima hanya dengan kekuatanmu sendiri." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kenapa? Tidak bisakah?" Tian Qing berkata, "Tentu saja bisa. Ini bukan pertarungan yang adil, tapi pertarungan hidup dan mati dari dua ras." Sikapmu yang terlalu angkuh itulah yang diharapkan oleh leluhur ini." Terhadap ketenangan Ye Yuan, meskipun dia merasa sedikit gugup di hatinya, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan 5 leluhur. Meskipun penggabungan 3 hukum itu merepotkan, dia sama sekali bukan 5 orang yang cocok. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, mulailah." Suaranya belum memudar dan dia sudah berubah menjadi bayangan, menerkam ke arah Tian Qing. Yang terakhir terkejut,
merasakan niat pedang yang menakjubkan datang ke arahnya secara langsung. Baik, nak, lihat ini. Reaksi Tian Qing juga sangat cepat, hanya untuk mendengarnya berteriak dengan keras, kedua tinjunya langsung terbanting seperti naga banjir yang menuju ke laut. Yang satu memiliki niat pedang yang melampaui surga, yang lain memiliki tinju yang menekan 4 lautan. Dalam sekejap, kedua orang itu bentrok. Yang terdengar hanya suara dentuman keras. Tubuh Tian Qing terbang seperti bom. Sementara Ye Yuan tidak bergeming sedikit pun. Pukulan yang datang secara tak terduga ini sebenarnya adalah kemenangan telak Ye Yuan. Pada saat yang hampir bersamaan, keempat leluhur ras dewa juga ikut bergerak. Yue Mengli berulang kali mengacungkan jari mungilnya, mengarah langsung ke bagian vital Ye Yuan. Serangannya tidak kalah sedikit pun dari Tian Qing. Di bawah dukungan 3 orang lainnya melalui tindakan terkoordinasi, itu praktis menghancurkan ruang. Ye Yuan tidak peduli. Alam semesta tiba-tiba berkembang, menghadap langsung ke 4 leluhur. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Tian Qing hanya merasakan isi perutnya kacau. Mengabaikan keterkejutan di hatinya, dia bergegas masuk lagi. Hanya ketika dia berhadapan langsung dengan Ye Yuan barulah dia merasakan betapa kuatnya Ye Yuan yang menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, 3 hukum. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam bersukacita karena ras dewa kini memiliki pusat kekuatan 10 tanda tambahan. Jika hanya dia saja, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menekan Ye Yuan. Tian Qing pernah bertarung melawan Sang Hang sebelumnya dan sangat menyadari kehebatan hukum ruang waktu. Hanya saja kekuatan Sang Hang dibandingkan dengan Ye Yuan saat ini, hanya satu di langit dan satu lagi di tanah. Sekalipun Ye Yuan hanya menggunakan hukum ruang waktu, itu juga tidak bisa dibandingkan dengan Sang Hang, apalagi berbicara tentang penggunaan waktu, ruang, dan pedang, 3 hukum besar sekaligus. Niat pedang yang cepat dan ganas itu praktis membuat lubang di langit. Jika bukan karena dia dianugerahkan leluhur lagi, dia tidak akan mampu memblokir pedang itu sama sekali. Namun, meski dia kembali bergabung dalam pertarungan kelompok, mereka sebenarnya tidak mampu menekan Ye Yuan setelah menggabungkan 5 kekuatan mereka. Seni pedang semesta yang menggabungkan hukum ruang waktu dapat dinilai sempurna. Ruang dan waktu, 2 hukum besar, pertama-tama mengandung makna alam semesta. Seni pedang semesta yang dikembangkan Ye Yuan dengan pedang Dao sebagai porosnya, waktu dan ruang sebagai 2 kutubnya, sungguh luar biasa hingga ekstrim. Setiap gerakan dan gayanya membawa aura Dao besar, hampir mencapai batas Dao. Tidak hanya 5 leluhur Dao yang bergabung gagal menekan Ye Yuan, tetapi mereka juga sepenuhnya ditekan oleh Ye Yuan. Bahkan jika mereka berlima mengaktifkan Dao surgawi bela diri sejati, mereka masih tidak dapat menekan Ye Yuan. Tian Qing dan Yue Mengli masih baik-baik saja, 3 leluhur lainnya sebenarnya berada dalam keadaan canggung di bawah tekanan kekuatan semesta. Pertarungan ke-6 orang itu terjadi hingga langit terbelah dan bumi terbelah. Gunung dan sungai di sekitarnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai pertarungan tertinggi di dunia bentangan surga. Kekuatannya tidak terbayangkan. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu ras dewa atau ras manusia, mereka semua mengalami keterkejutan yang luar biasa. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa Ye Yuan menerima provokasi Tian Qing dengan begitu tenang, dan mengapa dia bersikeras bertarung 1 lawan 5 dengan tenang. Kekuatannya mencekik. Alam semesta yang luar biasa. Aku merasa Tuan Santo Biru Langit adalah Dao surgawi yang dinamis. Kuat. Terlalu kuat. Kekuatan Tuan Santo Biru Langit telah mencapai tingkat yang tidak dapat kita bayangkan. Ternyata semua kekhawatiran kita sangat konyol. Tuan Santo Biru Langit sudah berdiri di puncak dunia surga. Mulai hari ini dan seterusnya, siapa yang masih bisa menekannya? Kejutan, kejutan yang menyenangkan, dan pemujaan yang fanatik, segala macam emosi terjalin menjadi satu. Pusat kekuatan umat manusia merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan saat ini. Ras dewa memiliki 8 leluhur hebat yang menekan banyak sekali ras. Tapi, umat manusia hanya membutuhkan Santo Biru Langit saja dan mereka bisa mengabaikan dunia. Dalam samsara ini, umat manusia tidak perlu lagi dihantui rasa takut. Karena mereka memiliki Santo Biru Langit. Saat ini, Lin Chaotian dengan mulut penuh darah, matanya penuh keputusasaan dan rasa malu karena ketidaklayakannya. Dia berpose di depan Ye Yuan. Dia ingin menjadi penguasa umat manusia. Dia bahkan tidak mempunyai kualifikasi untuk memaksakan kekuatan Ye Yuan yang sebenarnya. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan sekarang benar-benar menekan banyak sekali ras.
Lin Chaotian adalah lelucon setelah Dao Samsara Surgawi. Awalnya, dia masih dipenuhi kebencian terhadap Ye Yuan dan masih menyimpan sedikit harapan. Tapi setelah menyaksikan kekuatan Ye Yuan, dia mengerti bahwa dia tidak lagi mempunyai harapan untuk kembali. Ini bukanlah era para pahlawan yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. Ini juga bukan era dualitas. Ini adalah era yang hanya dimiliki oleh Ye Yuan saja. Dao Samsara Surgawi ini, Ye Yuan akan berkuasa sendirian. Bahkan orang nomor satu yang pernah meremehkan dunia, Tian Qing, juga harus tunduk di bawah kaki Ye Yuan. Setelah 1000 gerakan, leluhur Dao kehidupan Cheng Kui, dibawa ke alam semesta setelah gerakan yang ceroboh. Itu hanya untuk melihat seberkas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuhnya, langsung menyerangnya. Kekuatan aturan mengalir keluar, mengembun menjadi kristal aturan lagi, dan tiba di tangan Ye Yuan. Di zaman terakhir, 18 leluhur agung yang bergerak bersama, mungkin tidak bisa membunuh leluhur ras dewa juga. Tapi sekarang, Ye Yuan membunuh seseorang di bawah serangan 5 leluhur. Masih ingin bertarung lagi. Ye Yuan memegang kristal aturan di tangannya sambil berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Tian Qing sangat serius. Ras dewa yang berdiri tinggi di atas masa kali ini benar-benar diinjak-injak oleh seseorang. Terlebih lagi, ia ditaklukkan selamanya seperti itu. Setelah hari ini, siapa lagi yang bisa menandingi Ye Yuan? Dalam pertarungan tingkat tertinggi, Ye Yuan bertarung 1 lawan 5 dan mengalahkan ras dewa. Pertempuran ini benar-benar menghancurkan mitos ras dewa. Ras dewa bukanlah ras mitos. Mereka juga bisa diinjak-injak. Apakah kita masih punya jalan keluar? Kata-kata Tian Qing penuh dengan kepahitan. Dia agak tidak bisa menerima kenyataan saat ini. Bagi Tian Qing, dia selalu menjadi yang terkuat di dunia ini. Dia merasa bahwa dia adalah puncak dunia ini, tidak ada yang bisa melampauinya. Tapi sekarang, Ye Yuan, puncak ini, sudah melampaui dirinya. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Ya, menjadi lebih taat hukum di masa depan. Maka aku tidak akan melakukan apapun pada ras dewa. Kamu ingat ini, di masa depan, tidak ada ras yang lebih unggul dari ras lainnya. Semua kehidupan adalah sama. Kamu mengendalikan ras dewa dan menyingkirkan rasa superioritasmu yang timpang. Tentu saja, umat manusia kita juga tidak akan berpose sebagai penguasa." Tian Qing tampak terkejut dan berkata, "Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh?" Ye Yuan berkata, "Apakah menurutmu aku perlu bercanda denganmu?" Ekspresi Tian Qing menjadi agak rumit. Sejujurnya, kebanggaan ras dewa mereka lahir dari tulangnya. Kebanggaan itu seolah terpatri dalam lubuk jiwa mereka, tak mampu berubah sama sekali. Ras dewa sepertinya ditakuti oleh semua ras saat mereka dilahirkan. Tapi sekarang, kata-kata Ye Yuan seperti bentuk amal. Kapan ras dewa mereka, atau dia, Tian Qing, pernah menghadapi momen memalukan seperti itu sebelumnya? Tapi Tian Qing tidak bodoh. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak mengasihani mereka. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia benar-benar bisa membuat ras manusia melampaui semua ras. Tapi dia tidak melakukannya. Ye Yuan memiliki kualifikasi sebagai penguasa. Kata-katanya adalah emas. Jika dia mengatakan bahwa semua kehidupan adalah sama, maka semua kehidupan akan benar-benar setara. Hanya saja dia tidak mengerti. Mengapa, ras dewaku seharusnya memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan denganmu? Tian Qing berkata dengan bingung. Kamu akan segera mengerti. Tak lama lagi, aku akan pergi ke ras dewa. Sekarang, kalian semua kembali. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Tian Qing berubah. Dia ingat apa yang dikatakan Ye Yuan sebelumnya. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar akan berurusan dengan 8 dewa ekstrim? Tapi Ye Yuan tidak lagi memperhatikannya dan menoleh ke Long Yi dan berkata, Long Yi, kamu telah memimpin 8 klan untuk menjaga dunia jurang selama ratusan juta tahun, bekerja keras dan memberikan pahala yang besar. Kristal aturan ini akan diserahkan kepadamu. Di masa depan, kamu adalah leluhur Dao kehidupan. Seluruh tubuh Long Yi bergetar, kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Di sampingnya, para pemimpin 8 klan juga ikut berbahagia untuknya. Dengan Long Yi menjadi leluhur, tidak ada yang tidak yakin dengan hal itu. Terima kasih banyak, Tuan Leluhur. Long Yi berkata dengan hormat. Ye Yuan mengangguk sedikit dan memandang ke arah Nisuan dan berkata, Nisuan, kamu, sebagai komandan utama umat manusia, telah memberikan kontribusi yang maksimal. Nanti, aku akan meletakkan arai warisan lagi,
kamu akan menjadi orang kedua dengan kualifikasi untuk memasuki Grand Array Warisan selain Wan Zhen. Ketika Nisuan mendengar itu, dia juga sangat gembira. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pentingnya Arai Besar Warisan? Kita harus tahu, Arai Besar Warisan menciptakan 18 pusat kekuatan tingkat leluhur agung. Agar dia dapat memperoleh kualifikasi ini, bahkan jika dia tidak memasuki alam leluhur agung di masa depan, dia pasti juga akan menjadi tokoh dikdaya tertinggi di antara alam Deva. Terima kasih banyak, Tuan Santo Biru Langit. Nisuan berkata dengan gelisah. Ye Yuan mengangguk sedikit, lalu mengamati sekeliling dan berkata dengan keras kepada pusat kekuatan yang memenuhi langit, Dao Samsara Surgawi telah berakhir. Mulai sekarang dan seterusnya, manusia dan dewa, dua ras, tidak akan ikut campur dalam urusan satu sama lain. Jika ada yang dengan sengaja memprovokasi kedua ras untuk menjadi antagonis, aku akan membunuh tanpa ampun. Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan santai. Namun keagungan dalam kata-kata itu, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Ye Yuan saat ini adalah penguasa sejati dari berbagai ras. Segudang ras ini termasuk ras dewa. Tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Meski mereka tidak memahaminya. Segera, pertempuran gunung bentangan surga menyebar ke seluruh dunia bentangan surga seperti angin. Seluruh umat manusia mendidih karena kegembiraan. Terutama Santo Biru Langit yang melawan 5 leluhur dan mengalahkan ras dewa. Mendengarkannya saja sudah membuat darah panas mereka mendidih. Pencapaian pertempuran ini, seseorang bahkan tidak berani memikirkannya sebelum hari ini. Jika leluhur Tian Qing bertarung melawan 5 leluhur Dao sendirian, mereka tidak akan terkejut. Tapi, manusia menindas seluruh ras dewa. Hal semacam ini terlalu menantang surga. Terlalu mengesankan. Benar-benar luar biasa. Mampu melihat Tuan Santo Biru Langit sekali seumur hidupku, aku bisa mati tanpa penyesalan. Orang nomor 1 selama berabad-abad. Tuan Santo Biru Langit benar-benar orang nomor 1 yang layak selama berabad-abad. Tuan Santo Biru Langit benar-benar mirip dengan matahari siang hari, yang menyinari selama berabad-abad. Dia sendiri yang menciptakan 3 era. Meninggalkan warisan, menekan ras dewa, menekan selamanya, tidak ada yang mampu melampaui prestasi seperti ini lagi. Setelah ras dewa muncul, kekuatan mereka telah lama mengakar kuat di hati orang-orang. Terutama ketika Tian Qing kembali ke masa lalu, menekan 3 leluhur sendirian. Kejutan semacam itu benar-benar tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kesan semua orang, Dao leluhur adalah eksistensi tertinggi. Mereka adalah pusat kekuatan yang tak terkalahkan. Namun tiba-tiba, muncul seseorang yang sebenarnya bisa menekan 3 orang sendirian. Dampak ini sungguh terlalu besar. Tapi Ye Yuan menekan 5 leluhur ras dewa dengan kekuatannya sendiri, dan itu bahkan leluhur setelah menjadi leluhur Dao. Sebaliknya, Ye Yuan hanyalah dewa di surga. Kekuatan semacam itu tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mulai sekarang, umat manusia benar-benar bisa hidup di bawah sinar matahari. Mereka tidak lagi merasa takut dari belakang. Gunung besar yang menekan 2 zaman ini, sepenuhnya ditekan oleh Ye Yuan. Sebelum pertempuran ini, perasaan orang-orang terhadap Ye Yuan lebih berupa kekaguman dan penghormatan. Tapi setelah pertempuran ini, Ye Yuan benar-benar dipuja. Dia adalah dewa di atas awan. Dia adalah dewa perang yang menindas semua pihak. Dia adalah penguasa yang menjaga umat manusia. Mulai sekarang, dia adalah sosok yang hidup dalam mitologi. Hanya saja, sehubungan dengan hal ini, Ye Yuan sendiri tidak begitu sadar. Tak hanya itu, awan gelap di hatinya semakin pekat. Karena dia tahu bahwa menekan ras dewa hanyalah permulaan. 8 dewa ekstrim yang menciptakan ras dewa adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Menghadapi keberadaan ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Sebentar lagi, dia akan menghadapinya. Namun sebelum ini, masih ada satu hal lagi yang harus dia lakukan. Menyelamatkan Mu Lingsui. Segala macam kesusahan dan kesulitan ia lalui, itu demi mendapatkan air mata kehidupan. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Namun sebelum itu, emosi Ye Yuan menjadi gelisah. Ye Yuan saat ini bukan lagi orang yang bodoh. Dao alkimia miliknya telah mencapai puncak kesempurnaan, mencapai ranah kekuasaan. Tentu saja dia tahu betapa buruknya kondisi Mu Lingsui saat ini. Mengenai jejak kesadaran spiritual yang tidak padam, sebenarnya sudah setara dengan orang mati. Bahkan dia, eksistensi dengan alkimia Dao yang tak terkalahkan, juga tidak tahu harus berbuat apa.
Ye Yuan bisa memurnikan pil Dao, tapi pil Dao tidak bisa menyelamatkan Mu Ling Sui. Mata air kehidupan adalah item peraturan dengan kekuatan hidup yang kuat. Kekuatan ini sangat ajaib dan sulit digambarkan. Tapi mengenai apakah itu berguna atau tidak, Ye Yuan juga tidak yakin. Dia berdoa dalam hatinya, berdoa agar Mu Ling Sui bisa bangun. Dengan emosi yang sangat bingung, Ye Yuan menyuntikkan air mata kehidupan ke dalam tubuh Mu Ling Sui. Tubuh Ye Yuan sedikit gemetar, napasnya menjadi cepat. Imam besar leluhur suci yang berada di sampingnya, ini masih pertama kalinya dia melihat Ye Yuan begitu gugup. Dapat dilihat betapa besarnya beban hati Ye Yuan pada wanita yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui ini. Satu demi satu lingkaran cahaya hijau tua terpancar dari tubuh Mu Ling Sui. Ye Yuan dengan hati-hati mengarahkan kekuatan air mata kehidupan dengan kekuatan jiwa ilahinya dan memasuki lautan kesadaran Mu Ling Sui. Hanya ada sedikit kesadaran spiritual yang tersisa. Ye Yuan memaksa dirinya untuk tenang, tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun saat ini. Jejak terakhir dari kesadaran spiritual ini tidak dapat menahan kecelakaan apapun. Ini juga pertama kalinya Ye Yuan melihat air mata kehidupan. Bahkan dia sangat takjub dengan luasnya aura kehidupan di dalamnya. Aura kehidupan ini sangat kompleks dan mendalam, sepertinya mengandung dao besar kehidupan dan kematian di dalamnya. Ada banyak sekali dao besar. Dao besar kehidupan dan kematian juga salah satunya. Terlebih lagi, ini adalah hal yang sangat mendalam. Ye Yuan sudah pernah mengembangkan segel kehidupan dan kematian pada segel nirwana dan memiliki pemahaman mendalam tentang pencapaian dao kehidupan dan kematian. Namun, meskipun dia saat ini dihormati sebagai orang nomor satu di dunia bentangan surga, dia juga tidak bisa menembus rahasia hidup dan mati. Manusia adalah hal yang paling rumit di dunia ini. Di hadapan Dao Agung langit dan bumi, manusia tidak berarti seperti setetes air di lautan. Namun manusia sendiri juga mirip dengan instrumen yang rumit dan canggih, yang berjalan terus-menerus. Secara logika, semua orang berada dalam operasi Dao Surgawi. Lintasan hidup setiap orang juga seharusnya sudah dikonfigurasikan. Tapi Ye Yuan telah melalui begitu banyak hal dan sudah lama melihat banyak hal. Nasib manusia sama sekali tidak dapat dikendalikan oleh Dao Surgawi. Sama seperti dirinya sendiri. Dia telah mendiskusikan hidupnya dengan rahasia mendalam sebelumnya dan dapat memastikan bahwa kebangkitannya yang menantang surga sama sekali tidak berada dalam operasi Dao Surgawi. Dia melepaskan diri dari kendali Dao Surgawi. Ye Yuan juga bisa memastikan bahwa situasi di dunia bentangan surga saat ini sudah di luar kendali Dao Surgawi. Ye Yuan punya perasaan bahwa meskipun seseorang memahami aturan hidup dan mati, mereka juga tidak akan bisa benar-benar melihat hidup dan mati. Air mata kehidupan mengandung aturan kehidupan. Merasakan kekuatan ini, Ye Yuan merasa sedikit lebih percaya diri. Di bawah kendali Ye Yuan, kekuatan kehidupan tampak seperti hujan mata air, menyirami kesadaran spiritual yang lemah. Waktu perlahan berlalu, namun kesadaran spiritual Mu Ling Sui tidak menunjukkan tanda-tanda penguatan sedikit pun. Setelah beberapa kali kehancuran, kesadaran spiritual Mu Ling Sui sudah terlalu lemah. Kekuatan kehidupan sama sekali tidak mampu memasuki kesadaran spiritual Mu Ling Sui. Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih resah di dalam hatinya. Namun dia tidak berani lalai sedikit pun. Setiap pori-pori tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki menjadi tegang. 1 hari, 2 hari, sebulan kemudian, saat Ye Yuan sudah benar-benar putus asa, jejak kesadaran spiritual itu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Meski hanya sedikit, Ye Yuan bisa melihatnya dengan jelas. Perubahan ini membuat Ye Yuan gembira. Dalam 1 bulan ini, kesadaran spiritual Mu Ling Sui terbenam dalam kekuatan kehidupan. Akhirnya, terjadi sedikit perbaikan. Dengan sebuah jejak, ada jejak kedua. Ye Yuan percaya tanpa keraguan sedikit pun. Benar saja, di waktu berikutnya, jejak kesadaran spiritual ini menjadi semakin kuat, semakin kuat. Jantung Ye Yuan seperti melompat keluar dari tenggorokannya. Dia terlalu gembira, mengalami kesulitan yang tak terhitung dan menjungkirbalikkan dunia surga, untuk apa dia melakukannya? Untuk menjadi orang nomor 1 di dunia bentangan surga. Untuk dikagumi oleh jutaan orang. Untuk nama abadi itu. Tidak, dia hanya melakukannya untuk Mu Ling Sui. Wanita aneh dengan penampilan luar sedingin es, tapi berani mencintai dan membenci. Sekarang, dia akhirnya berhasil. Kesadaran spiritual Mu Ling Sui terus menguat. Dari awalnya lemah dan redup, menjadi padat, lalu berubah menjadi seperti kumpulan api. Akhirnya,
Mu Lingsui bergumam pelan. Suara ini sangat ringan, lembut hingga hampir tidak terdengar. Tapi ketika sampai ke telinga Ye Yuan, itu lebih indah dari musik manapun di dunia. Lingsui, dapatkah kamu mendengar? Lingsui, aku Ji Qingyun. Ye Yuan benar-benar melupakan dirinya sendiri dan tidak menyadari getaran dalam suaranya sama sekali. Namun, tidak ada tanggapan. Setelah bunyi ini, tidak ada lagi bunyi. Dan tepat pada saat ini, lingkaran cahaya di tubuh Mu Lingsui menghilang dengan suara keras. Air mata kehidupan juga pecah dengan suara keras pada saat ini. Tidak, jangan. Ekspresi Ye Yuan berubah drastis, dia sangat ingin mengumpulkan pecahan-pecahan itu. Tapi semuanya sia-sia. Fragmen-fragmen itu berangsur-angsur hilang, kembali ke langit dan bumi. Seluruh tubuh Ye Yuan tercengang dan langsung jatuh dari kegembiraan ke kesedihan yang besar. Lingsui, bangun. Jangan menakutiku. Aku membawa harapan yang tak ada habisnya, begitulah caraku berjalan hingga hari ini, jangan hancurkan semua harapanku. Berbicara sampai ke belakang, Ye Yuan praktis mengatakannya sambil menangis. Ribuan tahun ini, air mata kehidupanlah yang mendukung Ye Yuan sampai sejauh ini. Tapi sekarang, kenyataan kejam memberitahunya bahwa air mata kehidupan tidak bisa menyelamatkan Mu Lingsui juga. Keputusasaan dari harapan yang hancur ini langsung menghancurkan Ye Yuan. Lingsui, jangan seperti ini. Aku tahu, kamu hanya berpura-pura tidur. Suara Ye Yuan menjadi semakin lemah. Hingga akhirnya terdengar suara jarum terjatuh. Wajahnya mengering setelah basah oleh air mata dan menjadi basah kembali setelah dikeringkan, entah sudah berapa kali. Dia juga tidak bisa menipu dirinya sendiri lagi. Dia tahu bahwa dia benar-benar gagal. Tapi dia tidak berdamai dengan itu. Betapa dia berharap semua ini hanyalah penipuan. Di sampingnya, rahasia mendalam dan imam besar leluhur suci keduanya terlihat tersentuh. Mereka belum pernah melihat perilaku seperti itu sebelumnya dari Ye Yuan. Hanya sampai sekarang mereka mengerti bahwa Ye Yuan berjalan sampai hari ini selangkah demi selangkah untuk wanita fana dalam pelukannya. Saat ini, Ye Yuan sudah dihormati sebagai yang tertinggi. Namun perasaannya terhadap wanita fana ini tidak pernah berubah sedikit pun. Bagi seorang seniman bela diri, mungkin ada banyak wanita dalam hidup mereka. Seiring dengan peningkatan kekuatan dan status mereka, mentalitas mereka akan mengalami perubahan besar-besaran. Bagaimana manusia fana bisa menandingi penguasa bentangan surga? Bagaimana mungkin hidup atau matinya layak bagi penguasa yang begitu patah hati? Ini adalah pria aneh yang paling penyayang dan tulus. Ye Yuan, mungkin masih ada harapan. Lagi pula, mata air kehidupan punya efek kan? Satu air mata kehidupan tidak bisa. Lalu kita dapat menemukan lebih banyak air mata kehidupan. Wing ragu-ragu sebentar tapi tetap mendesak. Kedua mata Ye Yuan kosong tanpa semangat apapun saat dia berkata, kamu tidak perlu menghiburku lagi. Kamu dan aku sama-sama merupakan pusat kekuatan Pildao. Sangat jelas apakah air mata kehidupan itu berguna atau tidak. Kesadaran spiritual hanyalah secuil kesadaran. Gumpalan kesadaran ini menjadi lebih kuat di bawah nutrisi air mata kehidupan. Kesadaran spiritual menjadi lebih kuat, tetapi jiwa ilahi tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan sedikit pun. Inilah intinya, jiwa ilahi Mu Lingsui telah lama menghilang. Hanya ada sisa kesadaran spiritual yang belum padam. Ye Yuan selalu menunggu air mata kehidupan mampu membiarkan gumpalan kesadaran spiritual ini memadatkan kembali jiwa ilahinya. Tapi tidak ada sedikit pun jejak apapun. Keputusasaannya tidak terletak pada hancurnya air mata kehidupan, tetapi terletak di sini. Tanpa jiwa ilahi, tidak peduli seberapa kuat kesadaran spiritualnya, tidak ada gunanya. Alis Wing berkerut sedikit dan dia berkata, Ye Yuan, bukankah esensi ilahi kamu sudah menjadi dewa asal kekacauan? Ini menunjukkan bahwa hakikat ilahi masih memiliki wujud tingkat yang lebih tinggi. Mungkin, masih ada jalan. Tubuh Ye Yuan bergetar hebat, matanya yang cekung berangsur-angsur pulih sedikit. Benar, kamu benar, orang itu mungkin mengetahui sesuatu. Aku tidak boleh putus asa. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata. Matanya memulihkan resolusinya sekali lagi. Gunung Changyan terletak di sebelah barat Gunung Bentangan Surga. Awalnya adalah Bodhidharma leluhur api. Sekarang, leluhur api sudah musnah. Oleh karena itu, tempat itu menjadi tanah suci baru bagi ras dewa. Setelah pertempuran kiamat, Ye Yuan menyetujui ras dewa memasuki dunia surga. Ras dewa juga memulai migrasi besar-besaran. Dan totem ras dewa,
8 dewa ekstrim, secara alami juga, diundang ke sini. Di tempat dengan energi spiritual yang melimpah ini, 8 patung tampak lebih hidup, seolah-olah akan hidup kembali. Saat ini, Ye Yuan sudah tiba di luar Gunung Changyan. Seluruh ras dewa sedang menunggu dalam barisan pertempuran penuh. Ye Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Tian Qing memandang Ye Yuan dari jauh dan bertanya. Hari ini, siapapun yang berani menghentikanku, aku akan membunuh dewa jika dewa menghalangi, dan membunuh Buddha jika Buddha menghalangi. Kata-kata Ye Yuan penuh dengan ketidakpedulian. Ekspresi Tian Qing sedikit berubah, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Ye Yuan hari ini menjadi sangat sedingin es, membuat orang-orang merinding hingga ke tulang. Yue Mengli memblokir Ye Yuan dengan cepat dan berkata, jika aku memblokirmu, apakah kamu akan membunuhku? Pupil mata Ye Yuan sedikit mengecil, ekspresi wajahnya akhirnya berubah. Li Er, jangan paksa aku. Yue Mengli tidak mundur sedikit pun dan berkata, jika kamu melakukan sesuatu untuk kakak Ling Sui, aku tidak akan berkata apa-apa. Tetapi jika kamu ingin menghancurkan 8 dewa ekstrim, tidak ada yang bisa dilakukan. 8 dewa ekstrimlah yang memberiku kesempatan hidup baru. Yue Mengli memahami Ye Yuan dengan sangat baik. Dia baru saja memperoleh air mata kehidupan, tetapi menjadi seperti ini, dia pasti gagal menyelamatkan Mu Ling Sui. Dan dia memilih untuk langsung datang ke ras dewa menunjukkan bahwa 8 dewa ekstrim pasti ada hubungannya dengan menyelamatkan Mu Ling Sui. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, omong kosong. Siapa bilang kamu punya kesempatan hidup baru? Hanya menghancurkan 8 dewa ekstrim yang dapat menyelamatkanmu. Dan satu-satunya harapan Ling Sui juga terletak pada itu. Yue Mengli menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, jika kamu ingin menghancurkan 8 dewa ekstrim, lewati zombiku. Ketika Tian Qing melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Dia mengerti Ye Yuan, dengan adanya Yue Mengli, Ye Yuan sama sekali tidak berani main-main. Siapa sangka Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, maka, formasi pedang semesta, buka. Dalam sekejap, dalam radius 1000 mil dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, semuanya diselimuti oleh energi pedang yang menakutkan. Saat ini, para ahli ras dewa praktis semuanya tercakup dalam domain ini. Ekspresi Tian Qing langsung menunjukkan bahwa dia sangat terkejut. Ini adalah formasi pedang yang diringkas dari 4 aturan besar. Formasi Daomu, mencapai ranah kekuasaan juga. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan Tian Qing saat ini. Berada dalam formasi pedang, Tian Qing bahkan tidak berani bergerak. Aura berbahaya yang terpancar dari sekeliling hampir mencekiknya. Hanya sampai saat ini dia tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya sudah memiliki kekuatan untuk langsung membunuhnya. Dalam pertarungan di Gunung Bentangan Surga, Ye Yuan berhasil mengalahkan 5 leluhur ras dewa. Pada saat itu bukanlah batas kemampuannya. Mereka sama sekali tidak bisa melampaui batas kemampuan Ye Yuan. Menghadapi 5 leluhur, menggabungkan 3 kekuatan aturan sudah cukup. Tapi sekarang, di tengah kemarahan Ye Yuan, dia menunjukkan jurus terkuatnya dan mengejutkan semua orang. Gerakan ini, formasi pedang semesta, adalah formasi pedang menakjubkan yang dibuat berdasarkan alam semesta. Formasi pedang ini menggabungkan 4 aturan besar yang Ye Yuan pahami, dan juga menggabungkan pemahaman tertingginya tentang Dao Surgawi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan setiap aturan telah dilepaskan hingga batasnya. Kekuatan gerakan ini sudah melampaui imajinasi semua orang. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, langsung mengaktifkan formasi pedang. Aliran energi pedang satu demi satu menembus langsung ke tubuh Yue Mengli. Itu menahannya dalam sekejap. Ye Yuan melintas dan Yue Mengli kebetulan jatuh ke pelukannya. Dia tahu betul seberapa jauh harus melangkah dan kapan harus berhenti ketika dia mulai bergerak. Dia hanya menjatuhkan Yue Mengli dan menyegel kekuatan di tubuhnya, dan tidak melukainya. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Menahan Yue Mengli, mata Ye Yuan menjadi dingin dan dia menyapu sekeliling dan berkata, sekarang, siapa lagi yang ingin menghentikanku? Tian Qing membuka mulutnya, hanya merasa penuh kepahitan. Ye Yuan saat ini sudah melampaui imajinasinya. Kekuatan Ye Yuan sangat mencekik. Ye Yuan menyingkirkan formasi pedang semesta, membawa Yue Mengli, dan berjalan langsung ke gunung. Tak seorang pun dari ras dewa yang berani berhenti. Dia tidak membutuhkan orang untuk memimpin. Dia bisa merasakan di mana 8 dewa ekstrim berada.
Para pembangkit tenaga ras dewa saling bertukar pandang, ekspresi mereka jelek sekali. Tuan Tian King, bagaimana, dia bisa begitu kuat? Ya, kekuatannya sudah melampaui jangkauan mengerikan. Aku merasa dia adalah dewa yang penyendiri. Perasaan seperti itu seperti menghadapi 8 dewa ekstrim. Ye Yuan ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatannya, 8 dewa ekstrim, tidak akan terjadi sesuatu padanya kan? Suaranya belum memudar ketika Tian King menyela kata-katanya dan berkata dengan suara serius, tidak mungkin. 8 dewa ekstrim adalah anugerah murah hati dari surga. Ia memiliki kekuatan yang setara dengan surga. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, bisakah dia lebih hebat dari surga? Semua orang memikirkannya dan merasa itu masuk akal juga. Di mata ras dewa, 8 dewa ekstrim dan dao surgawi adalah sama. Menyentuh 8 dewa ekstrim berarti menyentuh dao surgawi. Bagaimana dao surgawi bisa mentolerirmu? Tatapan Tian King berkedip tanpa henti, sosoknya berkedip, mengikuti setelahnya. Di depan ada hamparan pembatasan yang kuat, yang memancarkan gelombang yang kuat. Ye Yuan dengan santai meraih pedang hampa dan mengayunkan pedangnya. Pembatasan tersebut runtuh dengan ledakan keras. Tidak dapat menghentikan satu pukulan pun. Ketika Tian King yang berada di belakang melihat pemandangan ini, sudut mulutnya bergerak sedikit. Gelombang kuat muncul dari kehampaan. Kedelapan patung itu secara bertahap menampakkan tubuh aslinya. Seolah merasakan niat provokatif, 8 patung itu melotot dengan mata tajam, tampak sangat marah. Penampilan mereka sepertinya ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Nak, kamu datang lagi. Untuk berani menghina keagungan surga lagi, kamu pasti akan mati kali ini. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, sebuah suara familiar terdengar. Ye Yuan tidak mau bertele-tele dengannya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, aku akan bertanya, kamu menjawab. Tentu saja, kamu dapat memilih untuk diam, tetapi 8 patung ini, aku akan merobohkannya hari ini. Suara itu berkata dengan nada meremehkan, hanya berdasarkan padamu juga ingin menghancurkan 8 dewa ekstrim. Kamu bisa datang dan mencobanya jika kamu memiliki kemampuan. Jelas sekali, dia sangat percaya diri. Namun saat ini, Tian King tiba dan berkata dengan marah, Ye Yuan, 8 dewa ekstrim adalah benda yang dianugerahkan oleh surga. Menghadapi kekuatan surga, kamu akan mati tanpa kuburan. Ye Yuan benar-benar mengabaikan Tian King, mengangkat tangannya dan itu adalah pedang. Cahaya pedang melintas, mengarah langsung ke patung di tengah. Namun pada saat ini, garpu di tangan patung itu tiba-tiba meledak dengan energi yang sangat menakutkan. Ye Yuan hanya merasakan dadanya sesak dan mengeluarkan seteguk darah. Suara itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, hahaha, lihat itu. Ini adalah hasil dari pelanggaranmu terhadap kekuatan surga. Sama sepertimu, seekor semut, juga berani melawan dao surgawi dengan sia-sia, kematian tidak disesalkan. Di belakang, juga terdengar tawa dingin Tian King dan dia berkata, Ye Yuan, aku sudah memperingatkanmu sejak lama, kekuatan surgawi tidak bisa tersinggung. Sekarang, sudahkah kamu mencicipi pil pahit? Tarik sekarang, kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Dao surgawi, benda ini juga layak disebut dao surgawi. Ye Yuan memasukkan Li Er ke dalam ruang prasasti penekan dunia dan berkata dengan ekspresi meremehkan. Ye Yuan tidak tahu apa itu dao surgawi. Tetapi sangat mustahil benda-benda yang tampak aneh ini menjadi dao surgawi. Hanya ras dewa yang akan memperlakukan benda ini sebagai harta karun. Ye Yuan meludahkan seteguk darah dan perlahan berdiri. Pedang yang mengarah ke tubuhnya melonjak ke langit. Semesta, Ye Yuan mengambil langkah keluar, terbang langsung menuju patung-patung itu. Gelombang energi yang mengerikan lainnya. Ye Yuan tidak mundur sedikit pun. Alam semesta bermekaran, langsung menyambutnya. Kekosongan itu bergetar hebat. Ye Yuan langsung terlempar dan menghantam tanah dengan keras. Menghadapi patung-patung besar itu, Ye Yuan seperti ngengat yang terbang ke dalam api, menjadi sangat lemah. Alam semesta yang selalu menang sepertinya juga telah kehilangan pengaruhnya saat ini. Ketika Tian King melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir sambil berkata, belalang menghalangi kereta, melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Orang keras kepala yang menolak untuk sadar, kamu benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Apakah kekuatan surgawi dapat digoncangkan oleh kekuatan manusia? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu juga hanyalah manusia. Tapi Ye Yuan tidak menyadarinya, dia terus-menerus menerkam patung-patung itu. Berulang kali,
Ye Yuan langsung terlempar. Tapi dia bergegas maju berulang kali dengan keras kepala, seolah dia tidak mengenal kelelahan. Gelombang energi ini sangat kuat, melampaui imajinasi. Tapi alam semesta Ye Yuan juga sangat kuat. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang tangguh hingga ekstrim, dia dengan paksa melewatinya. Hanya saja setiap kali, dia terlempar jauh ke dalam tanah oleh kekuatan yang kuat itu. Namun meski begitu, seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah, terlihat buas dan menakutkan. Di bawah guncangan hebat seperti itu, meskipun tubuh fisik Ye Yuan luar biasa, dia juga menderita luka yang cukup parah. Kekuatan 8 patung ini memang sangat menakutkan. Gelombang energi yang kuat itu sama sekali tidak memiliki masalah dalam membunuh setidaknya satu leluhur Dao. Jika targetnya bukan Ye Yuan, mereka pasti sudah mati entah berapa kali. Suara itu berkata sambil tertawa mencemooh, "Hahaha, semut, kamu belum tahu situasinya. Dengan kekuatanmu, 10.000 kali lagi akan sia-sia juga." Oh, begitu. Ye Yuan tidak peduli sedikit pun, terus menyerang, lalu diledakkan lagi. Tentu saja, akulah surganya, surga yang terpenting. Kalian semua semut bukanlah apa-apa di hadapan surga. Ketika ras dewa yang kuat melihat Ye Yuan yang seperti ngengat terbang ke dalam api, mereka menggelengkan kepala satu demi satu. Ini adalah kekuatan Dao surgawi. Meskipun Ye Yuan kuat, dia hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Itu saja. Anak laki-laki ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, hingga benar-benar berani memprovokasi keagungan Dao surgawi. Bocah nakal ini sebaiknya dibunuh oleh dewa. Dengan begitu, ras dewa kita akan dapat menguasai dunia lagi. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan sebelumnya sangat melukai harga diri ras dewa. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melampaui Ye Yuan. Mereka tidak bisa, tapi Dao surgawi bisa. 8 dewa ekstrim bisa. Melihat alam semesta yang kuat, tidak ada apa-apanya di hadapan 8 dewa ekstrim. Kegembiraan semacam itu praktis meledak. Ye Yuan terlempar lagi, mengeluarkan seteguk darah sambil terbatuk. Auranya sudah layu secara signifikan. Aku sudah bosan dengan ini. Aku tidak mau terus-terusan bermain denganmu lagi. Serangan ini akan mengirimmu ke jalanmu. Suara itu mengandung olok-olok yang tak terkatakan. Di saat yang sama, 8 patung itu benar-benar memadatkan energi pada saat yang bersamaan. Di atas kehampaan, angin dan awan melonjak, seolah-olah akhir dunia akan tiba kembali. Semua orang yang hadir dihancurkan oleh tekanan ini sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Di bawah tekanan yang menakutkan ini, pakaian Ye Yuan berkibar-kibar. Ini adalah kekuatan surgawi. Ketika dewa marah, Dao surgawi juga marah. Provokasi Ye Yuan sudah menghina kekuatan surga. Dia pasti sudah mati. Ekspresi Tian Qing tiba-tiba berubah saat dia berkata. Di bawah kekuatan apokaliptik ini, bahkan dia tidak bisa tetap tenang lagi. Inilah kekuatan surgawi yang sebenarnya. Pada saat ini, dia menjadi sangat saleh, perlahan-lahan berlutut. Dewa, tolong tenangkan amarahmu. Saat dia berlutut, semua ras dewa berlutut. Dewa, tolong tenangkan amarahmu. Semua orang berbaring sujud di tanah, berdoa ke surga, dengan keyakinan yang tiada taraf. Semut, apakah kamu melihatnya? Dewa ini adalah surga. Inilah kekuatan surga. Di bawah kekuatan surga, keilahian asal kekacauanmu akan berubah menjadi abu juga. Kamu terlalu lemah. 8 dewa ekstrim memandang Ye Yuan dengan kasihan sambil tertawa keras. Masing-masing dari 8 patung itu memegang senjata berbeda di tangan mereka. Namun saat ini, energi yang sangat mengerikan sedang mengembun di setiap senjata. Jika serangan ini mendarat, seluruh Gunung Changyan kemungkinan besar akan rata dengan tanah. Di wilayah 10 juta mil, tidak ada sehelai rumput pun yang bisa bertahan. Hanya saja ekspresi Ye Yuan terlihat sangat tenang. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, kekuatan surga. Mungkin, mengekstraksi energi dunia bentangan surga untuk melancarkan serangan memang bisa disebut kekuatan surga. Sayang sekali teknikmu sudah ku ketahui. Di sisi 8 dewa ekstrim, dia jelas tersedak. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memahami sifat dari trik ini. Namun, dia tidak peduli, sambil tertawa berkata, hahaha, kamu sudah mengetahui teknik dewa ini. Seekor semut juga berani mengucapkan omongan besar seperti itu, sungguh sebuah lelucon. Tidak peduli seberapa fasihnya lidahmu, kamu pasti akan mati juga. Ye Yuan perlahan menggelengkan kepalanya dan mengulurkan telapak tangannya.
Gunung bentangan surga kecil tampak mengesankan di telapak tangannya. Pada saat yang sama, aura menakjubkan terus muncul dari tubuh Ye Yuan. Itu adalah aura Dao besar. Merasakan aura menakutkan ini, suara 8 dewa ekstrim akhirnya berubah. Dia sepertinya telah melihat hal yang sangat menakutkan dan berkata dengan kaget, kamu benar-benar memperhalus hati bentangan surga. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu, seekor semut, bisa mendapatkan pengakuan hati bentangan surga? Suara 8 dewa ekstrim tampak sangat panik. Jelas sekali, gunung bentangan surga kecil memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia berkata sambil tersenyum, jadi, ini disebut hati bentangan surga. Sepertinya kamu benar-benar tahu sedikit. Datang untuk mencarimu memang benar. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan mengulurkan kedua telapak tangannya dengan datar. Gunung bentangan surga kecil menjulang. Saat ini, langit dan bumi sepertinya berputar di sekitar Ye Yuan. Mundur, Ye Yuan dengan ringan mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Setelah itu, gelombang angin dan awan, kilat menyambar dan guntur bertepuk tangan, kekuatan surga yang gelisah, semuanya mundur. Satu kata membuat segalanya kembali tenang. Kekuatan mengerikan yang dipadatkan oleh 8 dewa ekstrim langsung menghilang bersama angin. Inilah kekuatan Dao besar. Ye Yuan memandangi 8 patung itu dan berkata sambil mencibir. Sekarang, coba gunakan kekuatan surgamu lagi. Para pembangkit tenaga ras dewa yang hadir semuanya benar-benar tercengang. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan di hati mereka saat ini. Apa yang terjadi di sini? Kekuatan surga ditakut-takuti oleh Ye Yuan. Ini juga terlalu berlebihan kan? Dia, seorang manusia, benar-benar menakuti kekuatan surga. Mungkinkah Ye Yuan sudah mencapai titik di mana dia setara dengan surga? Ini tidak mungkin kan? Saat ini, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka katakan. Hanya guncangan mendalam yang tersisa. Pemukulan itu tentu saja tidak sia-sia. Saat pertama kali mereka bertukar pukulan, Ye Yuan merasa bahwa kekuatan ini bukanlah kekuatan 8 dewa ekstrim itu sendiri. Dia mengekstraksi kekuatan dunia bentangan surga melalui suatu kekuatan misterius. Itu juga yang disebut kekuatan Dao surgawi. Kekuatan ini hanyalah setetes air di lautan menuju dunia surga. Namun bagi seniman bela diri, itu mirip dengan kekuatan surga. Hanya saja, cara semacam ini bisa disembunyikan dari orang lain, tapi bagaimana bisa bersembunyi dari Ye Yuan? Ye Yuan memurnikan gunung bentangan surga kecil. Saat ini, dia bahkan sudah berdiri di puncak gunung bentangan surga. Gelombang Dao surgawi tidak bisa disembunyikan dari persepsinya sama sekali. Dia benar-benar menerima pukulan untuk mengetahui hal ini. Metode untuk memobilisasi kekuatan Dao surgawi. Untungnya, dia tidak gagal dalam misinya. Dia melakukannya. Kedelapan patung ini lebih mirip formasi arai. Setiap kali mereka mengeluarkan energi itu, mereka akan mengeluarkan semacam gelombang misterius. Pada saat yang sama, gunung bentangan surga sepertinya bisa merasakan gelombang ini dan memberinya kekuatan. Ye Yuan memiliki gunung bentangan surga kecil. Dia secara alami bisa merasakan gelombang ini dengan lebih jelas. Setelah berkali-kali, dia akhirnya memahami gelombang ini. Oleh karena itu, itulah mengapa ada adegan menolak kekuatan surga dengan satu kata. Dan pemandangan ini sangat eksplosif hingga ekstrim. Hal ini memberi para pusat kekuatan ras dewa perasaan seperti sedang melihat gunung yang besar. Niat pedang yang mengerikan langsung mencakup radius 1000 mil. Formasi pedang semesta. 8 patung itu langsung diselimuti jangkauan formasi pedang. 8 dewa ekstrim berkata dengan ketakutan, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Kamu berani. 8 patung ini disimpan dengan secercah keilahian asal mula diriku yang sebenarnya. Jika kamu berani menghancurkan patung itu, diriku yang sebenarnya akan mendeteksinya. Jika dia turun, kamu akan mati tanpa kuburan. 8 dewa ekstrim mengancam. Kedua mata Ye Yuan menyipit. Dia berpikir bahwa tebakannya memang benar. Memang ada keberadaan yang sangat menakutkan di balik 8 dewa ekstrim. Hanya saja Ye Yuan tidak tahu seberapa kuat keberadaan ini. Keheningan Ye Yuan membuat 8 dewa ekstrim berpikir bahwa dia takut. Oleh karena itu, dia membimbingnya dengan terampil dan sabar sambil berkata, hahaha, anak muda, kamu adalah seekor semut, tetapi kamu adalah semut yang kuat. Agaknya,
Kamu sudah menebak bahwa dunia ini bukanlah titik akhir. Pusat kekuatan di dunia luar sama sekali tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Selama kamu membiarkan dewa ini menanamkan kehendak keilahian asal dan menjadi budak dewa ini, maka di masa depan, dewa ini memiliki kemungkinan untuk membawamu meninggalkan dunia ini. Tahukah kamu, tanpa bimbingan dewa ini, tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa pergi. 8 dewa ekstrim merasa godaan ini terlalu besar. Ye Yuan pasti tidak akan bisa menolaknya. Setelah mencapai tingkatan Ye Yuan, apalagi yang masih bisa dilakukan? Karena dia tahu bahwa ada dunia yang lebih besar dan megah di luar, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tergerak? Ye Yuan masih diam. Hahaha, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, kamu mungkin terlalu banyak berpikir. Kamu tidak bisa membayangkan kekuatan diriku yang sebenarnya sama sekali. Kamu memikirkannya, mampu mempermainkan seluruh makhluk hidup di dunia bentangan surga dalam genggaman tangannya, seberapa hebatkah kekuatannya? Oleh karena itu, menyerahlah. Jika dia turun, dunia ini akan dimusnahkan. 8 dewa ekstrim menambah bebannya lagi saat dia berkata dengan muram. Pada saat ini, dia kembali ke penampilan yang tinggi dan perkasa, sepertinya sudah menganggap Ye Yuan sebagai pelayannya. Dan saat ini, Ye Yuan membuka mulutnya. Ingin aku menjadi pelayan, bukan juga tidak bisa. Tapi aku punya syarat. Ye Yuan tiba-tiba berkata. Saat 8 dewa ekstrim mendengar, dia sangat gembira. Namun dia tetap menahan emosinya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang tidak bisa dilakukan pada diriku yang sebenarnya. Berdasarkan pandangan duniamu, dialah dewa. Dewa yang maha kuasa. Dia adalah dewa yang sejati. Bukan dewa palsu seperti kalian semua. Syarat apa yang kamu miliki? Jangan ragu untuk menyatakannya. Dengan wawasanmu, dia dapat mencapainya dengan sangat mudah. 8 dewa ekstrim mengatakannya dengan sangat tenang dan tenang seolah-olah semuanya terkendali. Sikap ini memberikan perasaan yang sangat meyakinkan kepada orang-orang. Ye Yuan berkata dengan tenang. Aku mempunyai seorang teman yang jiwanya telah hancur, hanya menyisakan sisa kesadaran spiritualnya yang belum padam. Bertanya-tanya apakah jati dirimu dapat membantunya mengumpulkan kembali jiwa ilahinya. Saat kata-kata ini keluar, di sisi 8 dewa ekstrim, dia berhenti sejenak. Namun tak lama kemudian, dia berkata dengan sangat tenang, ini yang dewa katakan sebelumnya, diriku yang sebenarnya adalah dewa yang nyata, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Mengumpulkan kembali esensi ilahi lebih sulit daripada naik ke surga bagi kalian semua, semut alam rendah. Namun bagi diriku yang sebenarnya, ini hanyalah masalah mengangkat tangan. Nak, bukalah keilahian asalmu dan tunggu dewa ini merencanakan kehendak keilahian asalku, aku secara alami dapat membantumu. Tapi pada saat ini, ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah dingin dan dia berkata sambil mendengus dingin, Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, benarkah kamu menganggap Ye ini begitu mudah untuk ditipu? Sepertinya kamu tidak jujur. Kalau begitu, aku akan menggunakan kekerasan. Jeda kecil itu mengkhianati 8 dewa ekstrim. Ye Yuan sengaja memancing kata-katanya untuk menanyakan secara tidak langsung apakah orang di balik 8 dewa ekstrim itu bisa mengumpulkan kembali jiwa dewa. Namun sayang, hal itu kembali mengecewakannya. Sikap 8 dewa ekstrim dengan jelas menunjukkan bahwa orang itu tidak dapat melakukannya. Niat pedang dingin yang menusuk tiba-tiba meletus. Suara 8 dewa ekstrim terdengar sangat ketakutan, dan dia berkata, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Jika kamu menghancurkan patung itu, kamu semua harus mati tanpa kuburan. Diriku yang sebenarnya akan benar-benar turun. Ye Yuan saat ini sudah tidak mau lagi berbicara dengannya. Dia sedang dalam mood yang buruk. Apakah begitu? Jika dia datang, maka aku akan memastikan dia tidak kembali. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tepat pada saat ini, formasi pedang semesta tiba-tiba diluncurkan. Niat pedang yang menembus lapis itu melesat menuju 8 patung dengan heboh. Ke-8 patung itu juga tidak mudah untuk ditangani. Bahannya sangat kuat, bahkan niat pedang yang menggabungkan 4 aturan besar sebenarnya tidak mampu menghancurkannya dalam waktu singkat juga. Hahaha, semut alam bawah. Apakah menurutmu berdasarkan sedikit kekuatanmu, kamu akan mampu menghancurkan patung-patung itu? Bermimpilah. Ketika 8 dewa ekstrim melihat situasinya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia sangat takut pada Ye Yuan. Tapi kali ini, dia kembali tenang. Selama Ye Yuan tidak bisa menembus pertahanan patung-patung itu, dia akan mengkonsumsi kekuatan dewa asal dan menghancurkan penghalang dunia, mengirimkan berita itu kembali ke jati dirinya di sana.
Pada saat itu, Ye Yuan pasti akan mati tanpa kuburan. Ancaman yang Ye Yuan berikan padanya terlalu besar, sudah lepas dari kendalinya. Oleh karena itu, dia harus meminta agar jati dirinya turun. Tapi saat ini, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, apakah begitu? Polaritas ganda, formasi pedang." Begitu suaranya memudar, formasi pedang semesta yang awalnya netral dan tenang tiba-tiba menjadi sangat cepat dan ganas. Serangan pedang yang menakutkan satu demi satu langsung memecahkan kehampaan, membombardir patung-patung itu dengan gila-gilaan. Formasi pedang semesta lahir dari alam semesta. Secara alami bisa berevolusi menjadi formasi pedang polaritas ganda juga. Kekuatan ofensif formasi pedang polaritas ganda meningkat lebih dari 10 kali lipat jika dibandingkan dengan formasi pedang semesta. Itu hanya untuk mendengar serangkaian suara menakutkan yang dikirimkan. Di bawah pemboman yang tak terhitung jumlahnya, 8 patung akhirnya tidak dapat menahannya dan retakan mulai muncul. "Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seekor semut bisa menyentuh batas pusat kekuatan stratum surgawi? Ini benar-benar mustahil." Suara 8 dewa ekstrim membawa emosi yang sangat ketakutan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a